Untuk kelompok 1, untuk kelompok 1, Saran bisa mungkin Ibu yang grup 2, grup 3 lab, kelompok 2, 3 lab, kelompok 1 tetap di ruangan ini, di room ini saja karena tidak ada ya. Ini Ibu Sri Raja. Ini kenapa 5 orang di sini? Oke, ya silakan dilanjut. Ya silakan dilanjut. Oke. Kelompok 1 yang susah baru dicarikan. Tetap gabung di grup yang pertama. Siapa yang mau pandu? Kita Bu Samsidar? Kita nih Pak. Karena kita. Atau Bu Nirwana? Terserah dari kita, siapa yang mau duluan? Atau saya? Ya mungkin yang memandu mungkin. Karena ini kita bahas tentang kekuatan konteks sosial kultural di daerah kita di Bulukumba. Kalau mungkin Ibu Nirwana orang kota, Pak Aris orang di mana kita tinggal? Seorang Bontotiro tapi mengajar di Bontobari. Jadi bagusnya mungkin masing-masing mengangkat satu. Iya, maksudnya dipaparkan dulu apa kira-kira pendapatnya. Ya pendapatnya tentang tema apa yang mau diangkat dari wilayah tak dulu, baru wilayahku, baru wilayahnya Bu Nirwana. Siap. Bisa dimulai? Iya, silahkan. Oh iya. Tapi saya baca soalnya mungkin deh yang Siap Bu. Ya. Pertama yaitu mengenai apa kekuatan konteks sosio-kultural di daerah kita di Bulukumba yang sejalan dengan Ya, silakan. Jadi kalau bisa untuk kelompok 1 di sini saja Bu ya, karena susah linknya tadi. Saya lagi yang lain ya, karena sudah berapa. Oh jadi check out. Oh jadi keluar dari oh iya. Oh iya jadi tabe pale. Saya ulangi mungkin Pak Di. Karena ada tadi. Oh iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nirwana, saya dari TK Isya Bustan Katpal. Saya dari TK Pak ya. Saya mohon izin untuk mengeluarkan pendapat saya tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu di sini adanya keberagaman budaya, yaitu beragamnya suku dan bahasa, yaitu ada bahasa Bugis dan bahasa Makassar.
dan juga yang lainnya, termasuk dengan budaya gotong royong. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menghargai keberagaman dan mendorong inklusi dalam pendidikan, sehingga dapat dipadukan yaitu dengan upaya untuk memasukkan nilai-nilai luhur kearifan lokal ini ke dalam kurikulum pendidikan atau pembelajaran kita di sekolah maupun di kelas. Seperti itu pemahaman saya yang pertama, Pak ya. Ibu Samsidan dengarnya. Kemudian yang kedua, soalnya yang kedua yaitu tentang pemikiran KHD dalam konteks disesuaikan dengan kearifan lokal daerah. Iya, yaitu pendapat saya di sini itu dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur kearifan lokal seperti semangat gotong royong, kejujuran, keberanian, dan keteguhan hati sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya dalam pembelajaran di kelas, guru dapat menggunakan cerita-cerita atau contoh-contoh dari keberagaman ini. Contoh seperti misalnya menggunakan cerita-cerita yang dapat menekankan nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Selain itu, kita dapat memberikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau proyek-proyek pembelajaran yang dapat dirancang untuk melibatkan peserta didik dalam bentuk pengalaman praktis. Artinya anak-anak bisa melakukan pengalaman, artinya dapat mempraktikkan langsung, sehingga hal ini dapat mendorong untuk pengembangan karakter. Seperti contoh kegiatan yang bisa kita lakukan, yang bisa artinya anak bisa terlibat langsung di sini, kegiatan sosial yang melibatkan gotong royong dalam masyarakat. Dengan demikian, ini tidak hanya membantu memperkuat karakter individu anak, tetapi juga menghubungkan mereka dengan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi secara positif dalam memperkokoh jaringan sosial budaya daerah. Kemudian yang ketiga, tentang yang pembelajaran yang artinya dapat kita terapkan di kelas ya, yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya ambil yaitu pembelajaran yang berbasis pengalaman. Dalam hal ini pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui penyampaian tetapi langsung seperti tadi yang kedua, langsung melalui praktek. Misalnya kita memberikan pembelajaran tentang seni tari tradisional. Di sini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana itu makna atau sejarahnya, tapi anak bisa praktek langsung menari dengan praktek langsung lah anak-anak menari dengan tarian untuk mengetahui tarian tradisional tersebut. Atau selain itu bisa diberikan juga seperti yang kedua tadi, dengan memberikan kegiatan-kegiatan proyek yang berbasis masyarakat. Misalnya dapat didorong untuk misalnya membuat program kebersihan lingkungan atau bakti sosial dengan melibatkan anak secara aktif dalam pengalaman ini, pengalaman nyata yang bisa berikan kepada anak yang relevan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat, dapat memperkuat laku anak di kelas atau sekolah, sehingga anak bisa dapat lebih memperdalam mungkin di sini
tentang pengetahuannya tentang kebudayaan daerahnya. Di samping itu dia juga sambil mempelajari kebudayaan lain yang ada di sekitarnya. Saya kira seperti itu pemahaman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Samsidar, ada tanggapan? Kalau saya mungkin menanggapi, ada mungkin ciri khas daerah yang berkaitan dengan sosial kultural di daerah kita ini yang betul-betul mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti ada mungkin tarian atau permainan. Iya, jadi maksudnya mungkin Bu Samsidar itu ditentukan satu tema yang mencerminkan satu tema, ya tema-tema pendidikan karakter yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Contoh mungkin tadi bahasa, mungkin itu bisa diterapkan. Apakah mungkin bahasanya ini dibuatkan ada mata pelajarannya atau bagaimana, Bu? Artinya mungkin kalau bisa satu saja. Kalau bahasa-bahasa atau kalau tarian-tarian, ya, supaya kita bisa fokus menyampaikan itu saja. Iya, maksudnya ya tapi bisa ya ditentukan bagi satu, karena kayaknya sebentar akan ada presentasi kelompok. Iya. Kalau dari kita ada satu. Kita sempat coba Ibu Samsidar. Iya, sempat ada. Iya, kalau saya kayaknya secara umum anunya, karena kalau kayak di Sulawesi Selatan ada kan ada itu istilahnya seperti ada sesuatu yang dipegang teguh, temboyan si pakatau, si pakainga, si pakalebih. Kayak si pakatau itu bagaimana kalau setiap hari kita menjemput siswa di depan kayak 3S, kalau itu kan kita menghargai siswa, di situ kita mengajarkan tentang sopan santun. Iya. Iya, 3S. Iya. Senyum, sapa, salam. Iya, senyum, sapa, salam. Yang kedua, si pakainya mungkin bagaimana kita di kelas fungsi tak sebagai penuntut dalam pembelajaran, bagaimana mengarahkan siswa agar tidak keluar jalurnya itu tadi. Kemudian si pakalebih itu artinya di dalam kita melakukan pembelajaran itu kita menghargai pendapat siswa dan betul-betul pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, tidak berpusat pada guru. Kalau itu sih. Bagaimana mungkin dari Ibu Nirwana, dari Pak Aris, ada pendapat lain mungkin yang bisa nanti dipaparkan di diskusi? Iya, mungkin ini juga terkait dengan budaya tabe kita di Ibu, yang di Bulukumba. Ya, bisa juga. Atau budaya tabe saja yang diangkat di satu budaya tabe, atau ada permainan mungkin yang bisa, atau dari Pak Aris, dari Bira ada sesuatu yang khas? Iya. Kalau sebenarnya ya Bontobari itu kan kayak agak akan budaya, baik itu dari finisinya, kemudian lipas sabenya, dan ada salah satu tari tradisional yang berasal dari Ara, Kecamatan Bontobari. Kebetulan itu ada di daerah tempat saya mengajar. Jadi yang namanya itu adalah tari salonreng. Nah, tari salonreng ini adalah tari yang yang dipentaskan pada saat acara pernikahan. Nah ini, jadi sebenarnya ini kan tari salonreng ini sekarang sudah banyak anak-anak di desa Ara ini di tempat saya yang tidak tahu itu tentang bagaimana tarian salonreng. Nah, makanya kemudian kebetulan di sekolah kami ini ada guru yang paham betul tentang tarian itu. Nah, makanya dia pada proyek penguatan profil Pancasila P5 dia mengambil itu kearifan lokal. Artinya bagaimana kemudian budaya-budaya yang ada di daerah kami itu kemudian diangkat kembali. Kemudian itu kan nilai-nilai karakter yang bisa tumbuh dengan diterapkannya itu, diajarkannya itu tari salonreng kepada anak-anak, yaitu bisa
budaya karakter kolaborasi atau gotong royong, kemudian bisa mengenal berkebinekaan global atau mengenal dan menghargai budayanya, dan yang ketiga bisa itu berakhlak pribadi. Mungkin saya kira seperti itu. Kalau dari arah Bontobahari itu tari Salonreng. Tapi kalau memang kita sepakati bahwa lebih bagus yang umum saja, budaya Tabe, kemudian menjemput siswa di depan sekolah, berikan senyum sapa salam, itu juga bisa. Kira tergantung dari dia. Bisa harus maksudnya mau bertanya bisa tidak kan lebih dari satu diambil Habib Pasil. Artinya kalau bisa lebih dari satu, bisa ini kita ambil tiga-tiganya tadi. Itu ada Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, Sipaka Inge, budaya itu, kemudian budaya Tabe, kemudian itu tadi tari tradisional Salonreng. Atau kita fokus ke satu saja Pak, yang tari Salonreng karena satu saja mungkin Bu, karena kalau terlalu banyak ini presentasinya juga. Pak. Karena saya juga tadi baru mendengar itu tari Salonreng itu, baru kali ini saya mendengar itu tari Salonreng. Iya Bu. Itu kalau di pesta pernikahan Pak, di penjemputan di itu. Iya, pada saat penjemputan pengantin laki-laki. Sama dengan tari apa yang biasa itu tari Padupa. Padupa. Iya. Cuma kalau di daerah Ara itu Bontobahari memang ada tari tradisionalnya, tari Salonreng namanya. Sebenarnya tari Salonreng ini bermacam-macam, ada dari Goa, Makassar. Cuma ada juga khas dari Ara ini. Iya. Sekarang sudah memudar, tapi kembali diangkat, dipelajari oleh peserta didik kita agar supaya budayanya ini tidak terkikis dan tidak lenyap. Supaya lestari terus. Itu saja Pak di. Tadi Pak, itu tari Salonreng ada musiknya, Iya, setuju Ibu dengan itu tadi Salonreng. Iya, ada musiknya. Cuma itu sebenarnya tari Salonreng itu kan dia masih pakai gendang. Jadi ada 2 gendang, ada 1 gong. Ada 2 gendang, ada 1 gong, kemudian ada lagunya tersendiri. Cuma yang menjadi kendala itu anak-anak kita ini belum tahu bagaimana pukulan gendangnya, kemudian musiknya itu, tapi ada di YouTube. Sudah ada di YouTube dan itu bisa dipraktikkan di sekolah pada saat itu P5 tadi, atau mungkin pembelajaran seni. Dan mungkin nanti ini Pak Di yang hasil diskusi kelompok nanti ini mungkin dibuatkan semacam lagi kayak video aksi nyata kayak begitu. Iya, kalau saya lihat itu dari yang lalu. Iya, dibuatkan semacam presentasi. Iya, insya Allah ya itu mau palet Pak. Kita sudah sepakat. Nanti pertemuan berikutnya baru kita. Anunya dia mau didiskusikan anunya banyak kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Iya. Kita tadi mungkin sudah jadi saya kira kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan berhubungan dengan karakter. Yang dimana karakter ini dalam kurikulum Merdeka kan ada 6 ya. Ada 6 Bu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Dari karakter itu kan ada lagi namanya dimensi karakternya. Jadi ada dalam modul-modul P5 itu kan bisa dilihat di situ. Tapi kalau
mungkin di PAUD Pak Di beda kayaknya kalau kita di di tingkat di jenjang SMA sama SD. Kalau kami itu kan menggunakan topik kami topik apa internal iya kemudian yang kelima ekstrakurikuler kan cuma sebagai tambahan ya Pak ya, tidak masuk di kurikulum merdeka. Kemudian kami itu di situ ada 3 pengembangan yang kami kembangkan di sana, yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian literasi STEAM, kemudian yang ke jati diri. Kalau jati diri inilah yang berhubungan dengan semua itu nilai-nilai yang tadi itu seperti mandiri, kritis, tapi di samping itu yang dimensi profil Pancasila itu yang 6 seperti itu. Kalau kami di tingkat PAUD pelajaran kami. Ya. Jadi jadi mungkin kita sudah sepakat Pak Di kalau yang akan kita presentasikan nanti ini adalah seni tari salonreng. Bisa lonreng yang kita angkat sebagai budaya kearifan lokal yang akan kita angkat nanti di fase kelompok. Jadi sepakat mungkin Pak siapa yang mau buat presentasinya ini? Mungkin Pak Aris karena dia lebih mengerti. Ya, saya juga sebenarnya belum terlalu paham Bu, cuma saya lihat itu di sekolah biasa, kemudian ya baru kemarin juga cari-cari referensinya tentang tari salonreng. Iya, salonreng apa? Tari salonreng Pak ya? Salonreng. Iya, saya juga mau cari-cari referensinya sebentar. Iya, referensi tentang mungkin presentasinya nanti kita buat di Canva, baru linknya berbagi, jadi ada yang mau menambah silahkan, ada yang mau menambah di dalam slide yang kita buat, bisa mungkin kita saling berkolaborasi menambahkan di dalam. Iya, bisa juga. Di-share, iya. Jadi siapa tahu ada yang mau Pak Aris tambahkan, Ibu Nirwana, atau saya tambahkan, atau kita diskusikan sama-sama. Oh iya, bisa. Iya. Cuma ini mau itu dikaitkan dengan pertanyaan nomor 23. Iya. Iya. Bagaimana pemikiran yang kedua? Iya. Jadi sebenarnya jelas di nomor 2 yang mengenai karakter. Jadi kita buka saja itu apa itu pendidikan karakter yang ada dalam kurikulum merdeka. Jadi saya kira ada 6 gitu pendidikan karakter dalam kurikulum merdeka. Dari 6 itu dijabarkan lagi menjadi berapa dimensi-dimensinya, kan ada penjelasannya di situ. Jadi kita buka saja pendidikan karakter yang ada dalam kurikulum merdeka. Kemudian dilihat dimensi apa yang cocok untuk tari ini. Pendidikan karakter. Nah, kemudian masuk di dimensinya.
Jadi bagaimana Bu? Ya sepakat kita selesai. Siapa yang jadi moderator? Ya, saya yang jadi moderator. Iya, saya notulen kita pematerinya karena kita yang lebih tahu tentang itu tari salonreng. Iya, saya yang jadi moderator insya Allah. Iya, jadi moderator nanti lebih menguatkan Budi pada saat terakhir jadi dipelajari seksama itu dulu. Tapi saya Ya, dan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain dan saya kurang paham ya tolong dibantu. Saling membantu Pak. Saya juga kalau salah kamu memberi penguatan disambung nih. Tidak bisa rasa. Mungkin bisa nih didiskusikan itu Pak karakternya mungkin kalau gotong royong itu kayak diangkat adalah kerjasamanya. Iya, satu-satu mungkin kolaborasi. Iya, kolaborasinya. Ya, kolaborasi. Iya, kerjasama. Kolaborasi, ada yang mendahului kerjasama. Iya, kayak musiknya tidak boleh duluan daripada yang menarik kan, yang begitu juga termasuk itu kerjasama. Kompakan, iya. Kostumnya, kostumnya kan artinya kita di sini memakai kostum adat tradisional kita, baik itu baju bodo maupun baju laku. Iya, arifan lokalnya tuh Bu, iya, arifan lokalnya. Yang kedua, kreatif. Berkebinekaan global, artinya bagaimana dia mengenal dan menghargai budaya-budayanya. Iya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa tari ini bisa sampai internasional, itu kan berkebinekaan global juga. Iya, betul. Iya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga itu, Bu? Ada di sini berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kreatif mungkin, Budi? Iya, kreatif. Kalau di kreatif itu subdimensinya apa-apa? Kalau kreatif, Bu, menghasilkan karya. Oh iya, menghasilkan gagak. Karya dan tindakan yang original. Iya. Atau bisa dia kreasikan toh, tambah kreasi artinya. Ada kan biasa anak-anak itu pintar mengkreasikan tari. Artinya mungkin dia masukkan unsur kreasi sedikit lah. Bisa juga mungkin dia. Iya. Apa lagi, Bu? Berarti yang kreatif tapi saya ulangi menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil atau? Iya. Dan ada di situ ya orisinil berupa representasi penampilan. Tidak bisa dikaitkan dengan ada ketuhanan di situ di dalamnya, beriman dalam. Dari salonreng. Tari salonreng arah. Kita ketik tari salonreng arah, Bu, di Google. Ada beberapa saya lihat itu artikel dan skripsi yang mengangkat tentang tari itu, tari salonreng itu. Ya, jadi bisa dibaca-baca. Iya.
Tapi kalau penerapannya di kira-kira tari di di TK itu sudah bisa diajarkan atau bagaimana Bu Nirwana? Oh, bisa Pak, insya Kalau Allah tentang kalau tari. tari salonreng iya, karena kita kan kalau tari biasanya kita masukkan juga di kegiatan ekstrakurikulernya. Iya, seperti itu. Baru kan biasa memang ada lomba-lomba Pak toh. Kalau di lomba menari Bu. Iya, lomba di TK itu ada lomba-lomba menarinya, tapi biasanya kita itu dalam bentuk versi disederhanakan lah. Kalau memang agak sulit disederhanakan sedikit. Oh iya Bu. Iya. Oh jadi ada memang eskulnya juga di Iya. TK. Iya, tapi saya itu lebih menekankan ke pengembangan hal Islamnya. Misalnya setiap hari Sabtu itu kebetulan karena sekolah saya itu berdampingan dengan masjid, jadi kami pandu itu anak-anak untuk masuk di masjid, misalnya praktik sholat. Iya, seperti itu. Iya. Setiap hari Sabtu kami berikan seperti itu. Tapi ini kan bisa juga masuk di P5 di TK Pak. Toh? Iya bisa. Iya. Iya, ini yang pernah di sekolah saya itu semester lalu. Coba-coba ini dimasukkan dalam P5. Iya, aku cinta Indonesia. Tema aku cinta Indonesia, kemudian subtopiknya mungkin tari tradisional salonreng. Iya. Mungkin kalau ada modulnya Pak bisa sebut ada modulnya dari Tamanta itu. Misalkan ada modul P5 yang dipakai guru mapel. Oh ya, nanti sebentar saya coba-coba cari. Ya, kalau begitu Pak beralih ke pertanyaan ketiga. Apa kekuatan yang menebalkan laku murid? Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Kira-kira apa Bu? Mungkin saya kira mungkin agak mirip dengan yang kedua. Artinya apa namanya, kekuatan pemikiran untuk menebalkan laku murid di kelas. Itu tadi artinya anak-anak diharapkan mampu lebih kreatif di kelas, kemudian mampu menghargai budayanya, dalam hal ini menghargai sesama temannya. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi, apa yang pertama, bisa berkolaborasi dalam kelas.
Artinya berkolaborasi, berkumpul bersama untuk menyelesaikan solusi. Dan bisa mungkin dikaitkan kan kalau kelima itu bukan pembelajaran kan berpusat pada peserta didik. Kalau kegiatan kelima kan terkait tali sounding ini bukan kita guru yang mengatakan bahwa untuk materi atau untuk kelima kearifan lokal kita mengangkat tali sounding, tapi ini berdasarkan hasil diskusi dengan anak-anak yang berembuk untuk menentukan bahwa tali sounding ini bahwa betul-betul kita itu hanya menuntun apa yang mau dilakukan siswa di semester itu pada materi kearifan lokal ini. Seperti tadi yang diambil mungkin nilai-nilai luhurnya mungkin di sini anak bisa bekerja sama mungkin ya dengan menari, dia itu artinya harus bekerja sama betul untuk menciptakan suatu tari yang bagus. Nilai-nilainya mungkin diambil dari sini. Kemudian ada rasa mungkin di sini bilang kita harus melestarikan budaya ini, mungkin seperti itu mungkin. Ya, dan berkaitan dengan materi slide yang ditampilkan oleh Ibu Fasri tentang itu Montessori, tentang gerak, tentang panca indera. Ini kan pertanyaannya bukan hanya artinya bisa di kelas, bisa juga di sekolah secara umum. Iya. Iya. Jadi itu kan tadi ini kan artinya biar bagaimana ya? Artinya yang bisa ditanamkan kan nilai-nilai karakter. Iya, betul. Intinya nilai karakter. Jadi dengan adanya tari tersebut, maka nilai-nilai karakter itu bisa ditanamkan. Atau bagaimana, Bu? Ya, sepakat kita di itu bahwa tidak jauh beda di nomor 2 dengan nomor 3 bahwa itu tadi yang ditanamkan itu kerjasamanya, kolaborasinya. Iya. Kerjasama, kolaborasi, kemudian globalnya serta kreatifnya tadi. Global, kreatifnya. Nilai luhurnya iya, kearifan lokal ya. Kemudian saya lihat ini kalau tari salonreng adalah semacam apa ya? Tadi ada semacam apa ya, kalau mungkin tuh semacam bentuk kayak mungkin kalau nenek moyang kita itu dulu kan dia mungkin semacam apa ya, kayak tolak bala, tarik tolak bala kayak begitu Pak Di, untuk menolak. Di sini saya lihat anunya. Sebenarnya dari semenjak adanya ini tari salonreng itu kan sebenarnya tari-tarian yang tidak beraturan. Tari-tarian untuk menolak tolak bala, yang menolak roh jahat yang masuk ke daerahnya. Menolak roh jahat. Jadi mungkin itu nilai. Cuma dalam perkembangannya tari-tarian ini seiring masuknya pendidikan, tari ini mulai berubah. Dan sekarang itu tari ini berkembang dan ditarikan pada saat itu penyambutan pada pesta pernikahan. Jadi ini di sini mungkin nilai ketuhanannya mungkin. Ya, ada juga. Ya, ada juga. Ya, karena berharap sama Tuhan kita untuk tidak ada bala di desa di kampung itu. Iya. Di tempat itu. Mungkin mungkin semacam simbol lah untuk menolak bala dengan diisi dengan doa-doa kita mungkin toh, doa-doa mungkin yang terkandung di situ mungkin. Dengan melalui tari. Dan saya rasa sesuai dengan yang kita kemukakan tadi Ibu Nirwana bahwa perbedaan kebiasaan suku budaya itu harus dihargai oleh setiap siswa, jadi ada saling menghargai juga di situ. Padahal kan kebiasaan kita kayak itu tadi saya salonreng kan seperti tarian penolak bala, berarti ada di daerah lain juga ada tolak bala tapi bentuknya lain.
Nggak ada Bu Nirwana. Tapi kalau dimasukkan itu tolak bala bagaimana kira-kira Bu dalam pandangan apa namanya? Islam. Dalam jangan sampai kemudian kelompok lain itu mengaitkan bagaimana ini proses pendidikan, kemudian dia hubungkan bagaimana proses pendidikan ini agama dengan tolak bala itu, apakah tidak menyalahi atau bagaimana? Atau tidak menyimpang? Apakah itu bisa ditanamkan ke peserta didik mengenai tolak bala itu? Itu Pak, ada musik atau ada kata-kata di dalam tari itu yang dikemukakan di situ? Ada lagunya. Selama kan tidak ada berbau sara kan aman-aman saja. Ya, tapi mungkin dalam penyampaian ke peserta didiknya itu tidak boleh itu dikaitkan dengan tolak bala karena itu kan tidak ilmiah. Kayaknya di sini saya baca ini kalau ini musiknya dalam setiap bait dalam teks Salonreng merupakan bentuk kesyukuran masyarakat Ara kepada Sang Pencipta. Artinya mungkin mereka itu di situ saya baca. Kemana Bu Nirwana? Oh, ada. Bagus, jangan. Oh iya. Jaringan. Kalau saya seperti itu sih Pak, bisa jadi masukan itu ketuhanan karena di sini dikatakan bukan tolak bala, tetapi kalau itu lagi bertolak balanya, tapi ini di sini saya baca bahwa setiap bait dalam teks Salonreng itu merupakan bentuk kesyukuran masyarakat Ara kepada Sang Pencipta. Oh iya. Iya. Bisa. Artinya mungkin tidak ada di kata-katanya itu yang apa namanya? Yang tidak mengakui Tuhan. Iya. Iya, tidak ada yang berbau sara, Ji. Tidak ada ya. Iya. Iya, bisa. Saya suaranya Ibu Pasin. Iya, mute Ki Bu. Iya, enggak anu Ki. Mikrofon Kak. Jadi Bu Samsidar bisa dibuat presentasinya, PPT-nya? Insya Allah Pak. Itu makanya saya share linknya. Iya. Nanti kita tambahkan atau ada yang mau kita koreksi boleh disampaikan. Oh iya. Iya, boleh Bu Nirwana, Pak Aris. Atau sekalian kita presentasi, nanti kan sama-sama jadi belajar ini. Iya. Pak Aris yang moderator. Saya moderator. Iya, bisa. Ibu Samsidar yang presentasikan. Saya jadi penulis. Nanti pertemuan berikutnya, rupal berikutnya nanti Bu Nirwana yang bergilir Ki. Iya. Insyaallah. Bergilir mengambil posisi. Di Ibu Samsidar. Ya. Jadi kalau saya Pak lebih paham tentang itu, jadi mungkin tapi tidak apa-apa Ji, insyaallah belajar. Betul. Iya. Karena saya juga baru kemarin ini baca-baca itu. Karena kan selama ini di sekolah ada memang pemandunya dari teman yang guru bahasa Indonesia tapi tahu itu tentang Salonreng. Dan sebenarnya di sekolah juga teman-teman guru itu hanya satu orang yang tahu itu tentang tarian Salonreng. Ya, selebihnya itu dia tidak tahu. Di siswa juga saya tanya belum. Iya. Jadi ini tari Salonreng sebenarnya di Ara itu sudah mulai sudah mulai tidak dikenal oleh anak-anak sekarang. Yang akan dilestarikan kembali. Iya, dan akan dilestarikan kembali. Iya. Oke Bu Samsidar, saya kira jelas itu. Mikrofonnya ya. Mungkin ada dari Bu Fasil mungkin arahannya Bu.
Unmute Ibu, unmute Kak. Mikrofon Kak. Ataukah kita harus bergabung di kelas besar? Nanti lupa buka puasa. Bisa kembali ke room besar nanti dilanjutkan di setelah aku sudah tarawih, sudah sholat tarawih juga bisa room sama teman yang lain. Lagi 3 menit waktunya. Oh iya, selesai. Iya. Jadi kembali ke room besar. Oh iya Bu, makasih banyak.
Jam berapa Bu ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.